Salam semuanya, perkenalkan nama saya Yufran Milian Daula, mahasiswa program studi pendidikan fisika angkatan 2019 Universitas Kristen Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi sederhana terkait materi fluida dinamis menggunakan aplikasi PET. Nah, pertama-tama itu kita membuka Google Chrome. Nah, kemudian itu kita cari simulasi PET. Nah, setelah itu kita klik pada bagian awalnya itu terkait PET simulasi online gratis untuk fisika. Nah, setelah itu kita langsung klik pada ikon pencarian. Nah, pada ikon pencarian itu kita cari fluida, kita klik fluida, maka akan muncul tekanan dan aliran fluida, sehingga kita langsung klik pada tekanan dan aliran fluida. Sehingga dia akan muncul tampilan awal untuk simulasi kita itu seperti ini, sehingga kita langsung klik pada tombol play untuk memulai simulasi. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, di sini terdapat 3 fitur, yaitu tekanan, aliran, dan menara air. Nah, karena materi kita terkait fluida dinamis, maka di sini kita akan melakukan simulasi pada fitur aliran. Kemudian kita klik pada fitur aliran. Nah, di sini muncul tampilan awal untuk simulasi fluida dinamis menggunakan PET. Nah, sebelum kita melakukan simulasi, kita akan membahas terlebih dahulu fitur-fitur yang ada pada simulasi tersebut. Nah, yang pertama itu kelajuan air, kelajuan aliran. Nah, kelajuan aliran atau biasanya disebut dengan debit aliran, itu artinya berapa kelajuan atau debit air per sekon. Nah, di sini untuk kelajuan aliran itu 5.000 liter per sekon. Kemudian yang berikut itu adalah alat untuk mengukur kecepatan fluida. Nah, di sini ini adalah alat untuk mengukur kecepatan fluida, sehingga kita ketika kita meletakkan pada aliran atau aliran fluida, maka akan terbaca kecepatan aliran tersebut. Kemudian yang berikut itu ada tekanan, alat untuk mengukur tekanan. Nah, ketika kita meletakkannya pada aliran fluida, maka akan terbaca berapa tekanan yang dimiliki pada aliran fluida tersebut. Nah, kemudian yang berikut itu fluxmeter. Nah, fluxmeter ini berfungsi untuk melihat berapa kelajuan aliran, luas penampang, kemudian fluxmeternya. Nah, untuk kelajuan alirannya itu sudah diketahui bahwa kelajuan alirannya itu sama dengan 5.000 liter per sekon. Kemudian untuk luas penampangnya itu sebesar 3,1 meter kuadrat. Kemudian fluxnya itu berarti kita yaitu pembagian antara kelajuan aliran dengan luas penampang, sehingga kita peroleh untuk fluxmeternya. Kemudian yang berikut itu ada densitas fluida. Nah, yang ini densitas fluida atau biasanya disebut dengan massa jenis fluida. Nah, di sini ada tiga jenis, yaitu yang pertama itu ada bensin, yang kedua itu air, dan yang terakhir itu madu. Nah,
Tetapi pada simulasi kita kali ini saya akan melakukan simulasi menggunakan air, sehingga besar massa jenisnya itu 1000 kg per meter kubik. Nah, kemudian bagaimana cara menggunakan virtual lab ini dalam percobaan kita? Nah, tujuan dari percobaan kita kali ini adalah kita bisa menentukan pengaruh sehingga kita bisa menemukan konsep dan persamaan kontinuitas. Nah, kemudian kita masuk ke langkah-langkah percobaan yang akan kita lakukan adalah, nah di sini saya sudah menyiapkan nah di sini langkah-langkah yang akan kita lakukan percobaan adalah, yang pertama itu menghitung kelajuan aliran debit, satuannya itu meter kubik per sekon. Kemudian luas penampang itu saya sudah berikan di sini. Nah, untuk luas penampang yang pertama itu 3,1 meter kuadrat, yang kedua itu 2,0 meter kuadrat, dan yang terakhir itu 1,1 meter kuadrat. Kemudian yang ketiga itu kecepatan aliran fluida, satunya itu meter per sekon. Kemudian yang berikut itu tekanan fluida, satunya itu kilopascal. Kemudian yang terakhir itu kelajuan aliran debit, satunya itu meter kubik per sekon. Nah, untuk perhitungannya itu kita menggunakan rumus Q sama dengan A dikali V, atau kelajuan aliran debit sama dengan luas penampang dikali dengan kecepatan aliran fluida. Nah, kita langsung saja masuk ke simulasinya. Nah, karena di sini untuk luas penampang yang pertama itu sama dengan 3,1 meter kuadrat, sehingga di sini sudah terlihat bahwa untuk luas penampangnya itu 3,1 meter kuadrat, sehingga untuk mencari kecepatannya kita meletakkan alat untuk mengukur kecepatan pada di sini, sehingga terbaca untuk kecepatannya itu sama dengan 1,6 meter per sekon, sehingga kita masukkan ke tabel hasil pengamatan. Nah, untuk kecepatan alirannya itu 1,6. Kemudian yang berikut itu tekanan fluida. Nah, untuk tekanan juga kita melakukan hal yang sama, itu kita mengambil alat untuk mengukur tekanan, kemudian kita letakkan di sini sehingga terbaca untuk tekanannya itu sebesar 124,613 kilopascal, sehingga kita masukkan ke tabel hasil pengamatan 124,613 kilopascal. Kemudian untuk kelajuan aliran debit itu di sini kita ketahui bahwa kelajuan aliran itu sebesar 500 atau sebanyak 500 liter per sekon. Nah, karena di sini yang dimintanya itu satunya itu dalam meter kubik per sekon, sehingga kita perlu mengkonversikan dari liter ke meter kubik per sekon, sehingga karena 1 liter itu sama dengan 10 pangkat min 1 meter kubik, maka kalau 5000 liter itu sama dengan 5 meter kubik per sekon. Kemudian untuk simulasi kemudian untuk yang berikut itu kelajuan aliran debit satunya itu meter kubik per sekon, itu kita menggunakan perhitungan menggunakan kelajuan aliran debit itu sama dengan luas penampang dikali dengan kecepatan, sehingga nanti dikalikan 3,1 dikali 1,6 itu dapat hasilnya. Kemudian kita masukkan di sini. Nah, untuk simulasi yang kedua itu
luas penampangnya itu sama dengan 2,0 meter kubik. Nah, kemudian kita langsung ke simulasinya. Nah, untuk mengatur luas penampang kita tinggal menarik ini ke atas, kemudian untuk simulasi yang kedua itu luas penampangnya itu 2,0. Nah, kemudian yang diminta itu kelajuan alirannya itu masih sama, yaitu 5 meter kubik per sekon. Kemudian untuk kecepatan aliran fluidanya itu sebesar 2,4 meter per sekon. Kemudian untuk tekanan fluidanya itu, ini kita melakukan hal yang sama seperti yang percobaan pertama ya. Nah, untuk tekanannya itu kita peroleh 120,291 kilopascal. 120,291 kilopascal. Kemudian untuk mencari kelajuan aliran DBJ itu juga sama, tinggal kita mengalihkan luas penampang dikali kecepatan aliran fluida. Kemudian untuk simulasi yang ketiga, luas penampangnya itu 1,1, sehingga kita langsung saja ke simulasinya. Di sini kita perlu mengatur untuk luas penampangnya itu sama dengan seluas 1,1 meter persegi, sehingga untuk simulasi yang ketiga itu yang diminta itu masih sama seperti yang simulasi pertama dan kedua, yaitu kelajuan aliran itu sama dengan 5 meter kubik per sekon. Kemudian untuk kecepatan aliran fluida itu kita melakukan hal yang sama, kita mengambil alat untuk mengukur kecepatan, sehingga kita peroleh untuk kecepatannya itu sama sebesar 4,4 meter per sekon. 4,4 meter per sekon. Kemudian untuk tekanan fluidanya itu kita peroleh 111,349 kilopascal. 111,349 kilopascal. Kemudian untuk kelajuan aliran debit itu kita melakukan hal yang sama, yaitu kita mengalihkan aliran luas penampang dikali dengan kecepatan aliran fluida, sehingga dari simulasi yang kita lakukan dapat disimpulkan bahwa semakin kecil luas penampangnya, maka semakin besar kecepatan dan semakin besar kecepatannya. Sehingga di sini kita lihat dari perbandingan pada tabel, di mana ketika luas penampangnya itu kita berikan 3,1 meter persegi, maka kecepatan aliran yang diperoleh itu sebesar 1,6 meter per sekon. Kemudian ketika luas penampangnya itu diberikan 2,0 meter per sekon, maka kecepatannya itu dia bertambah menjadi 2,4 meter per sekon. Nah, kemudian ketika luas penampangnya itu 1,1 meter persegi, maka kecepatan alirannya itu sebesar 4,4 meter per sekon. Sehingga semakin kecil luas penampangnya, maka semakin besar juga kecepatan aliran fluida tersebut. Oke, sekian dari simulasi saya pada kali ini.
Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf.